Hey Yotsamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Selamat berlibur untuk kalian di akhir pekan ini ya. Selamat berbahagia dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Berhubung chapter 1072 di minggu ini tidak rilis alias libur, jadi kali ini Tamagon akan memprediksikan bagaimana kelanjutan dari chapter 1072 ini yang akan rilis di minggu depan. Ada banyak hal yang bisa menjadi cerita selanjutnya pasca kru bajak laut topi jerami ini sudah menginjakan kakinya di Pulau Egghead. Salah satunya, bagaimanakah kelanjutan dari misi kaburnya Vegapunk beserta dengan para satelitnya yang akan terus diganggu oleh CP0. Bagaimanakah juga keadaan yang akan terjadi setelah salah satu admiral yakni Kizaru akan menginjakan kakinya di Pulau Egghead. Apakah ada kans pertarungan sengit yang akan melibatkan Kizaru dengan salah satu dari kru bajak laut topi jerami? Nah, jika kalian punya prediksi liar ataupun pendapat yang lain, bisa tulis di kolom komentar, oke? Yeps, seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1071 begitu banyak menghadirkan alur cerita yang mengejutkan, sama sekali tidak kita bayangkan. Dimulai dari Kuma yang tidak datang ke Egghead, melainkan kembali ke Maria Joa. Kid juga telah tiba di Pulau Elbaf lebih awal. Kemudian Garp menuju ke Hachinosu untuk menyelamatkan Koby. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya untuk chapter 1072? Satu hal yang sekarang kita tahu adalah Tashigi dan juga Doll akan datang ke Egghead. Ini kemungkinan besar mereka akan menerima perintah dari Kizaru untuk mengumpulkan semua kapal perang di Egghead. Namun, kita tahu bahwa Tashigi adalah teman dari Vegapunk. Jika dia mengetahui bahwa War Government berniat untuk membunuh Vegapunk, dia mungkin enggan untuk ikut serta dalam misi ini. Ini bukan karena simpati untuk Vegapunk, tetapi karena anak-anak dari Panghazard bergantung padanya untuk hidup. Vegapunk harus kembali untuk melakukan penelitian dengan anak-anak Panghazard ini karena mereka sudah dipaksa untuk dijadikan bahan uji coba sebelumnya yang dilakukan oleh Caesar Cloud. Dilema ini kemungkinan akan mengarah pada semacam reuni antara Nami dan juga Tashigi. Keduanya mungkin akan bekerja sama lagi dalam hal mereka lakukan di Panghazard untuk melindungi dan mengamankan anak-anak dari Panghazard ini. Dengan Tashigi dan juga Doll masuk ke dalam Egghead, tidak lengkap rasanya kan jika kita tidak melihat di mana Smoker berada untuk saat ini. Namun yang kita tahu sekarang, baik itu di Pulau Egghead maupun di markas dari G14, kita masih belum melihat di mana keberadaan dari Smoker. Nah, biasanya Smoker tidak akan jauh-jauh dengan Tashigi kan? Bisa jadi dia sedang dalam misi terpisah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa Smoker akan berada sebentar lagi di Egghead maupun dalam markas G14. Nah, pertanyaannya, peran penting apa yang nanti Smoker ini akan dapatkan di arc ini? Karakter ini akan menjadi pembeda dan menjadi penengah yang paling baik untuk kedua belah pihak, baik dari sisi angkatan laut maupun dari sisi bajak laut. Dalam artian, dia akan menjadi jembatan di kedua belah pihak, di mana di sisi dari angkatan laut yang berpihak kepada Vegapunk dan juga bajak laut itu sendiri. Oke, lanjut. Sekarang kita juga akan melihat bagaimana kabar lain dari CP0 yang sekarang kita sudah melihat. Mereka masuk ke dalam Pulau Egghead karena beberapa waktu yang lalu Frontier Dome berhasil dibuka oleh seseorang. CP0 sekarang telah menginvasi lab penelitian di atas dan mereka sekarang memiliki kendali atas 4 dari 7 serapim yang sudah ditampilkan. Nah, kemungkinan mereka pun akan kembali untuk menginvasi dan mengambil beberapa aset-aset penting dalam lab maupun tempat lain yang nantinya akan menjadi milik mereka dan Vegapunk tidak akan bisa untuk membawa aset ini keluar pulau. Kemudian seperti yang sudah kita lihat sebelumnya di chapter 1071, akan ada lanjutan rematch antara Zoro melawan Kaku. Dan seperti yang kita bayangkan, ini akan menjadi bentrokan yang sama antara Luffy dan juga Lucci. Mereka akan menggunakan teknik terbaik mereka seperti awakening dari Rob Lucci dan juga Gear 5 milik Luffy. Zoro akan mengeluarkan kemampuan Hausuku Haki miliknya, sedangkan Kaku sudah jelas dia akan menggunakan teknik awakening sekali lagi untuk mencicipi pedang dari Zoro. Mungkin dengan melihat hal ini, cocok sekali rasanya kan jika poin yang ingin Oda Sensei tekankan pada kita, musuh yang lebih berbahaya akan segera datang. Dan opsi yang paling menarik yakni memang Kizaru yang tepat dilawan oleh mereka sekarang. Tentu tidak semudah itu saja untuk bisa kabur dalam Pulau Egghead ini. Kru bajak laut topi jerami pasti akan bentrok dengan CP0, Serapim dan bahkan Kizaru untuk menyelesaikan arc ini. Setelah kalahnya Kaku melawan Zoro, kemungkinan hal yang terjadi adalah mereka akan kembali berhadapan dengan semua Serapim yang sudah bisa dikontrol oleh CP0. Ini akan sedikit merepotkan mereka dan kita pun nanti akan bisa melihat bagaimana kru lain akan mencoba untuk menghentikan Serapim.
Tamagon sendiri mengharapkan bahwa Zoro bisa akan menghadapi Seraphim S. Hawk. Disinilah akan terjadi pembuktian kekuatan dari Roronoa Zoro selama ini. Gelombang armada dari angkatan laut akan terus datang dan mendesak kru bajak laut topi jerami. Namun ingat, mereka tidak akan sendirian. Masih ada beberapa armada angkatan laut yang berpihak kepada Vegapunk sendiri, seperti Sentomaru, Tashigi, dan juga mungkin bahkan itu adalah seorang mantan angkatan laut yang juga salah satu supernova yaitu X-Drake juga bisa terlibat. Nah, hal inilah yang akan sedikit meringankan kru bajak laut topi jerami karena akan ada konflik internal yang terjadi di Egghead. Ini pun bahkan bisa untuk melibatkan organisasi SWORD di dalamnya. X-Drake masih belum terlihat pergerakannya setelah terjadinya perang di Wano kemarin kan? Kemungkinan besar dia akan menuju ke pulau Egghead ini karena tentu dia tahu pulau ini mengingat dia dulu adalah mantan angkatan laut. Nah, di dalam arc inilah awal terjadinya keretakan antara angkatan laut dan juga potensi perang antara SWORD melawan CP0. Kemudian lanjut, kita kembali ke Bartholomew Kuma. Di chapter kemarin dia terlihat sudah tiba di Maria Joa dan menyerang beberapa orang di sana. Hal ini masih menjadi misteri tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Kuma ini. Namun Tamagon memikirkan hal yang unik. Bagaimana jika Vegapunk kembali mengatur tubuh dari Kuma ini untuk menyelesaikan misi terakhirnya dan kembali ke Maria Joa. Vegapunk menanamkan hasrat raksasa besi ke Kuma. Karena yang kita ketahui kan, Vegapunk sampai saat ini masih belum bisa untuk menghidupkan kembali robot kuno ini. Dia masih butuh tenaga rahasia untuk menghidupkan benda ini. Nah, jadi untuk menampung hasrat yang dia miliki, tubuh Kumalah yang menjadi wadah baru untuknya dan melanjutkan tujuan yang robot kuno raksasa ini dapat terdahulu. Lanjut, bagaimana tentang Iyutas Kid? Kid berasal dari kerajaan yang tidak berafiliasi dengan War Government. Bisa saja sebelum kita melihat Kid dan juga teman-temannya yang sudah akan mencapai Pulau Elbaf, kita akan terlebih dahulu melihat flashback yang dimiliki oleh mereka berdua. Flashback singkat namun jelas, mungkin akan sangat membantu kita dalam mengembangkan dua karakter ini. Seperti yang baru-baru ini Oda Sensei utarakan dalam SBS-nya, yang menyebut bahwa mereka berdua ada dalam satu pulau yang berisi beberapa distrik di sana. Nah, bagaimana jika untuk menghubungkan cerita dari mereka berdua, Oda Sensei memilih Pulau Sorbet sebagai pulau di mana mereka lahir. Ini akan menjadi koneksi yang sangat bagus nanti dalam hal cerita Kuma dalam flashbacknya. Dan terakhir di chapter 1072 ini, mungkin saja Oda Sensei akan bermain lagi dengan sekutu misterius yang Vegapunk telepon di chapter 1071. Namun untuk sementara waktu, Oda Sensei akan melewati ini untuk membuat kita bertanya-tanya kembali siapakah orang misterius ini. Yup, sekian saja ya prediksi liar Tamagon untuk chapter 1072 ini. Dan ingat, untuk spoiler chapter 1072 ini mungkin akan rilis di tanggal 16 ataupun 17 Januari. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.